Shalom saudara-saudariku, pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang kata Elohim yang ada di dalam kitab suci perjanjian lama. Elohim adalah bahasa Ibrani, bahasa Inggrisnya God, bahasa Yunaninya Theos. Bahasa Indonesia sehari-hari saudara-saudari Kristen biasa menyebutnya Allah. Ya. Theos atau God atau Elohim ini oleh teman-teman atau pendeta-pendeta pengajar Trinitas, guru-guru yang mengajarkan Trinitas, sering dipakai sebagai pembenaran untuk mengajarkan doktrinnya. Yaitu mereka mengatakan demikian, bahwa kata berakhiran im pada kata Elohim di kitab perjanjian lama itu artinya adalah lebih dari satu pribadi atau jamak, ya. Sehingga kata Elohim adalah bukti bahwa Allah yang benar yang diwartakan di dalam Alkitab itu adalah lebih dari satu pribadi. Jadi satu Allah tapi tiga pribadi. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Di dalam satu kesatuan. Satu Allah dalam tiga wujud pribadi. Begitu katanya. Nah saudara-saudari, pada kesempatan ini mari kita bongkar. Saudara-saudariku, sahabat-sahabatku, sebenarnya teori itu adalah hoax atau sebuah kebohongan saja. Suatu kebohongan yang dilakukan secara tutur tinular, turun-temurun. Yang mengatakan bahwa kata Elohim, akhiran im itu artinya lebih dari satu. Saudara-saudariku, akhiran im di dalam bahasa Ibrani selain memang bisa berarti jamak atau berarti lebih dari satu, tetapi juga bisa berarti menunjuk pada suatu kualitas, keagungan, kebesaran atau kemuliaan dan hal yang terhormat. Ya. Jadi artinya bahasa Ibrani akhiran im ya, tidak mutlak atau tidak pasti bermakna lebih dari satu. Tidak. Bisa juga bermakna lain, yaitu berarti agung atau mulia atau besar atau terhormat. Nah buktinya saudara-saudariku, saya akan berikan beberapa contoh kata berakhiran im dalam bahasa Ibrani yang memiliki makna agung, mulia, atau besar, atau terhormat selain kata Elohim. Misalnya kata panim. Panim dalam bahasa Ibrani artinya adalah wajah. Ini panim ini. Mengapa pakai akhiran im? Padahal wajah saya cuma satu. Karena wajah ini mulia. Wajah adalah bagian dari tubuh manusia yang dianggap sangat terhormat dan mulia dan agung. Sehingga kita nyebutnya panim dalam bahasa Ibrani. Nah wajah ini dalam satu panim ini, satu wajah tidak terdiri dari beberapa penampakan wajah, tidak. Kemudian yang kedua, mayim. Mayim artinya adalah laut. Laut juga disebut mayim, ada akhiran imnya. Karena laut itu begitu mengagumkan, besar, wow. Ya, sehingga disebut mayim. Kemudian samayim, langit. Langit disebut dengan akhiran im, samayim, langit atau surga bisa juga. Samayim. Karena sangat besar dan mengagumkan, agung. Dan tidak terdiri dari beberapa wujud langit, tidak. Langit ya cuma satu itu tok. Begitu saudara-saudariku. Jadi baik samayim, mayim, panim, ataupun Elohim tidak terdiri dari beberapa pribadi atau beberapa penampakan yang lain. Tetapi artinya adalah agung, besar, mulia. Itulah makna Elohim yang sebenarnya. Nah, bukti yang lain saudara-saudariku bisa buka fakta dan realitas ini. Dibuka Alkitabnya ya. Di dalam kitab suci perjanjian lama ada beberapa contoh pribadi atau sosok yang disebut sebagai Elohim. Selain Bapa Yahweh, selain Bapa YHWH, Yod He, Wow He, ya.
Selain pribadi itu, ada juga pribadi-pribadi lain yang disebut sebagai Elohim. Misalkan Musa. Nabi Musa di Keluaran 7 ayat 1 juga disebut sebagai Elohim. Dikatakan di situ, aku mengangkat engkau sebagai Elohim bagi Fir'aun. Ya, katanya Yahweh ya. Jadi Musa diangkat sebagai Elohim bagi Fir'aun. Nah, apakah Musa yang adalah Elohim di Keluaran 7 ayat itu terdiri dari beberapa pribadi Musa? Dalam satu Musa terdiri dari beberapa pribadi Musa? Tidak. Musa cuma satu. Kemudian, contoh yang kedua, malaikat. Malaikat yang bergumul dengan Yakub. Di dalam Hosea 12 ayat 5 dikatakan malaikat itu bergumul dengan Yakub. Dan di Kejadian 32 ayat 30 ditulis Yakub bergumul dengan Elohim. Jadi malaikat juga bisa disebut sebagai Elohim. Saudara-saudari juga bisa buka di Mazmur 82 ayat 1 ya. Malaikat-malaikat disebut sebagai para Elohim. Nah, kembali ke ayat ini. Malaikat yang bergumul dengan Yakub disebut sebagai Elohim. Dan ada berapa yang bergumul dengan Yakub? Ada berapa Elohim atau berapa malaikat? Satu pribadi. Tidak terdiri dari 3 pribadi malaikat atau lebih. Kemudian, contoh yang lain. Malaikat yang menampakkan diri kepada Musa. Di dalam Kisah Rasul 7 ayat 35 dikatakan malaikat menampakkan diri kepada Musa. Tetapi di Keluaran 3 ayat 4 kita tahu bahwa kisah itu dituliskan. Keluaran 3 ayat 4 mengatakan bahwa Elohim menampakkan diri kepada Musa. Di semak belukar itu Musa ketemu Elohim. Oh, ternyata di Kisah 7 ayat 35 dikatakan Elohim itu adalah malaikat. Kita ingat ya saudara-saudariku bahwa ketika kita memahami Alkitab, kita harus melakukan metode skriptura, interpres skriptura. Jadi ayat Alkitab yang satu menjelaskan ayat Alkitab yang lain. Ayat yang lain diterangkan ayat yang lain. Ayat yang satu menerangkan ayat yang lain. Jadi ketika kita membaca di Keluaran 3 ayat 4, Elohim menampakkan diri kepada Musa. Siapa Elohim itu? Oh, ternyata di Kisah Rasul, ya, kita lakukan skriptura, interpret skriptura. Kita lari ke Kisah Rasul 7 ayat 35. Oh, ternyata yang bertemu dengan Musa itu adalah malaikat. Begitupun tadi dengan Yakub ya, yang bergumul dengan Yakub meskipun disebut Elohim di dalam Kejadian 32 ayat 30, tapi ternyata di dalam Hosea 12 ayat 5 dikatakan itu malaikat. Dan itu satu. Yang menampakkan diri kepada Musa juga satu malaikat di semak belukar itu. Satu Elohim aja, tidak terdiri dari beberapa pribadi. Demikian juga saudara-saudari di dalam kitab 1 Samuel 28 ayat 13. Itu muncul juga kata Elohim. Dan yang disebut sebagai Elohim di 1 Samuel 28 ayat 13 adalah hantunya Samuel. Maaf. Jadi pada saat itu Saul lagi galau, kemudian dia minta pertolongan seorang dukun perempuan untuk memanggil arwahnya Samuel. Maka dikatakan di ayat itu, ayat 13, maka muncullah suatu Elohim dari dalam bumi. Itu kira-kira ya. Muncul suatu Elohim, penampakannya Samuel. Roh yang mewujud seperti Samuel. Disebut sebagai Elohim. Muncullah suatu Elohim dari dalam bumi. Ada berapa Elohimnya? Berapa pribadi? Satu. Hantunya Samuel yang muncul, yang dipanggil oleh dukunnya Saul itu cuma satu. Tidak terdiri dari beberapa pribadi Samuel, tidak. Satu. Jadi jelas saudara-saudariku, Elohim sebagai hantunya Samuel cuma satu. Musa di dalam Keluaran 7 ayat 1 disebut sebagai Elohim, juga Musa cuma satu pribadi. Tidak terdiri dari 3 pribadi Musa. Demikian juga malaikat dan yang lain sebagainya. Kata Elohim di Perjanjian Lama tidak membuktikan bahwa pribadinya lebih dari satu. Dengan demikian, bahwa teori saudara-saudara yang mengajarkan Trinitas, guru-guru yang mengajarkan Trinitas dengan mengatakan bahwa akhiran im pada kata Elohim itu artinya lebih dari satu pribadi. Jadi Allahnya satu, tapi ada 3 pribadi Allah, yaitu Allah Bapa, Allah Anak atau Allah Yesus, dan Allah Roh Kudus. Itu hanya hoax, saudara-saudari.
itu hanya dilakukan secara eisegesis. Jadi punya ide, punya gagasan, kemudian mencari-cari pembenaran dari Alkitab. Dan itu metode yang salah. Bukan dengan cara eksegesis. Yang benar adalah eksegesis. Kita membaca ayat, membandingkan ayat satu dengan ayat yang lain. Kemudian baru memahami maknanya. Demikian saudara-saudariku. Sekali lagi, kata Elohim di dalam perjanjian lama bukan bukti bahwa Allah yang dikabarkan oleh Alkitab adalah Trinitas. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.